Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita adalah seperti bejana di mata Tuhan. Mari kita memuji sebuah pujian, memohon sebuah doa kita, bahwa kita mau mengiring Tuhan, dan biarlah kita terus menjadi bejana di tangannya. Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita mengambil waktu teduh, kita mempersiapkan diri kita
untuk sepenuhnya datang menghadap Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Jemaat yang terkasih, Shalom. Kita mengucap syukur oleh kebaikan Tuhan yang terus memberikan kehidupan yang baru di pagi ini. Dan kita boleh memiliki waktu untuk boleh hadir di hadirat-Nya. Mari kita mengarahkan seluruh keberadaan kita hanya untuk menyembah Tuhan, memuji Dia, mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita membuka diri kita untuk boleh disapa, dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat sekalian, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita diambil dari Mazmur 57. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Biarlah engkau ditinggikan mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Allah memanggil kita untuk bersyukur dan memuji kebesaran-Nya. Mari kita segenap yang ada di sini dengan sepenuh hati. Kita katakan, Ku-pujimu Tuhan. Bersyukur
sungguh hanya Dialah yang layak menerima pujian, hormat, dan kuasa, karena Dia Allah yang penuh kemuliaan. Jemaat, silakan duduk. Ketika kita mengaku sebagai anak-anak Allah, hidup kita seharusnya memancarkan kemuliaan-Nya. Dan ketika kita hidup memancarkan kemuliaan Tuhan, itu bukan hanya untuk sementara, tetapi sepanjang hidup kita, bahkan sampai akhir hidup kita mau setia kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita. Karena Allah kita Allah yang mengenal hidup kita. Dia mengasihi kita. Mari kita mau setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi kita pujikan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biarlah itu terus menjadi doa kita untuk setia kepada Allah kita yang sudah menunjukkan kasih setianya kepada kita, yang menuntun kita, menemani kita di saat kita lemah, di saat kita sendiri, di saat kita terasing, lelah. Selanjutnya pujian akan disampaikan oleh Bapak Daru untuk boleh menguatkan, menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita. When I am weak, you carry every burden. When I'm alone, you're just a breath away. When I am restless, you're the one who steals me. And where I fall, you always stay the same. Alone, I'm lifted up to heaven. In you alone, I soar on borrowed wings. When I reach the end, you are just beginning. In you alone, I find all that I need. When I am lost, you rescue me from danger. And when I fall, you pick me up again. When I resist, your love past my defenses. And though I stray, you're patient to the end. In you alone, in you
Saya percaya kita sepakat sebuah lagu yang sangat menyentuh. Saya percaya kita masing-masing pernah mengalami masa-masa gelisah, masa-masa seperti yang diceritakan dalam lagu, dan kita menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Karena hanya Dialah yang memberikan kekuatan bagi kita menapaki pasang surut kehidupan ini. Jemaat sekalian, mari kita selanjutnya akan mengambil waktu pribadi kita di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat, merefleksikan, melihat masa lalu yang kita jalani, ada begitu banyak hal yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Pemeliharaan, berkat jasmani maupun rohani. Tetapi yang menjadi pertanyaan in return, bagaimana hidup kita bagi Tuhan? Tuhan sesungguhnya tidak membutuhkan kita untuk pekerjaannya, tetapi sebagai orang, sebagai manusia yang berakal budi, ketika kita menerima begitu berkelimpahan, sudah sepantasnya kita mengungkapkan rasa syukur. Bukan karena pemberian Tuhan, tetapi sebagai ekspresi ucapan syukur. Kita bekerja, berbuat bagi Tuhan, bukan untuk Tuhan, tetapi sebagai ungkapan syukur kita. Apa yang kau buat bagi Yesus, mengantar kita untuk masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita dengan sungguh menyanyikan, ini mempertanyakan, lagu ini menjadi pertanyaan bagi diri kita, dan kita merefleksikannya. Apa yang kau buat baginya, cukup giatkah kau? Saat lancar atau susah tetap menginjilkan. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu dan kau kerjakan bagi Tuhanmu. Setiap harinya yang kau kerjakan, apa yang kau buat bagi Tuhanmu. Jemaat saya bangkit berdiri, kita pujikan bait yang ketiga. Apa yang kau buat baginya, cukup gencarkah kau? Malam surut terangkan tiba, sambutlah Tuhanmu. Apa yang kau buat bagi setiap harinya yang kau kerjakan, apa yang kau buat bagi Tuhanmu. Jemaat Tuhan yang terkasih, pemazmur di dalam Mazmur 39 berkata demikian. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku menyadari betapa fananya aku. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Jemaat Tuhan, biarlah apa yang dinyatakan oleh pemazmur ini menjadi dasar buat kita ketika kita mau datang ke hadapan Tuhan untuk kita mengakui akan setiap dosa kita. Mari kita mengakui akan setiap pelanggaran kita, dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui secara pribadi dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
Ya Tuhan Allah yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Saat ini Tuhan kami sadar bahwa di dalam kehidupan kami sebagai manusia yang begitu fana, yang begitu terbatas ini, bahwa di dalam kehidupan kami bahkan tidak bisa membuat hidup kami menjadi lebih baik dengan usaha kami sendiri. Kehidupan kami sepenuhnya hanya bergantung kepada kasih dan kebaikan Tuhan dan juga kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan itulah yang terus menopang kehidupan kami. Dan bahkan Tuhan, ketika kami sadar akan kasih dan kesetiaan Tuhan itu, di situ kami juga disadarkan dan diingatkan. Bahwa bahkan di dalam kehidupan kami untuk kami bisa menjaga hidup kami bisa bersih, hidup kami bisa baik. Untuk hidup kami bisa setia mengikut Tuhan. Bahwa untuk kami bisa menjaga hidup kami sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Memberikan hidup kami untuk Tuhan. Bahkan kami pun tidak bisa. Hanya kasih dan kesetiaan Tuhan itulah yang membuat kami bisa bertahan sampai dengan saat ini. Untuk kami setia mengikut Tuhan. Dan saat ini Tuhan biarlah kesadaran ini. Kesadaran bahwa kami adalah makhluk yang fana, makhluk yang terbatas. Makhluk yang hidup bersandar, bergantung kepada kasih dan kesetiaan Tuhan. Itulah yang membuat kami terus mau mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahwa kami mau menyandarkan hidup kami kepada Tuhan. Dan bahwa kami mau menyadari, mengakui akan segala keberdosaan kami, kelemahan kami di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mengakui bahwa di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kami sering kali gagal untuk mengikut Tuhan dengan setia. Kami seringkali gagal untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kami seringkali gagal untuk kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat ini semua kesadaran ini boleh terus menuntun kami kepada kasih dan kesetiaan Tuhan itu. Bahwa ketika nanti Tuhan datang yang kedua kali, ketika Tuhan datang kami bisa setia. Itu bukan karena kesetiaan kami, tetapi karena kesetiaan Tuhan kepada kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang penuh dengan kefanaan ini. Sekali lagi Tuhan, kami mau mengakui segala dosa kami dan sekali lagi kami juga mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Bahwa kami mau sekali lagi berkomitmen di hadapan Tuhan untuk kami mau berjalan mengikut Tuhan dengan penuh segala kesetiaan di hadapan Tuhan. Bahwa kami mau melakukan segala kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahwa kami mau mengikut Tuhan dengan mematuhi segala perintah Tuhan. Dan kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun gagal, tetapi kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan itulah yang akan menopang kami dan memampukan kami untuk kami bisa terus menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengakui dosa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, setelah kita mengakui akan dosa kita, dengarlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Yesaya 54 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Dalam murka yang meluap-luap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau hanya sesaat. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah menyayangi engkau, firman Tuhan penebusmu. Sebagai respon atas janji pengampunan dosa ini, mari kita menaikkan pujian memperkenankan hati Tuhan. Tuhan dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita akan bersama-sama menyatakan akan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Gili, dan Guru Injil Gili adalah Gembala Sidang di GKY Villa Tangerang Indah. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Engkau memanggil kami untuk boleh datang beribadah kepadamu. Kami meresponi dengan hati yang bersyukur. Kami datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk boleh kembali diarahkan oleh firman Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, tanpa firman-Mu maka perjalanan kami ke depannya bisa salah. Tapi kami bersyukur kami boleh datang ke rumah Tuhan dan kami meminta agar Roh Kudus berbicara di dalam kehidupan kami. Membentuk kami ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan ketika firman-Mu Engkau singkapkan kepada setiap diri kami. Kami bukan hanya mendengar saja, tetapi sungguh-sungguh kami boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Lingkupilah ya Tuhan hati kami dengan kehadiran-Mu. Lingkupilah ya Tuhan tempat ini dengan kehadiran-Mu. Dan kami semua boleh bersama-sama memfokuskan hati, pikiran, perasaan kami kepada firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengar. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka dalam Matius pasal yang ke-24. Ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-51. Hari ini kita berbicara tentang hamba yang berbahagia ketika tuannya datang kembali. Saya akan membacakan buat kita dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-51. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahui, dan akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah bangunan yang kokoh tidak hanya bergantung dari apa yang terlihat dari luarnya. Justru kekuatan bangunan itu ditentukan oleh bagian-bagian yang jarang diperhatikan. Saudara, ketika bagian-bagian itu atau komponen-komponen itu hilang ataupun rusak saudara, gedung itu mungkin masih nampak terlihat kokoh. Bangunan itu nampak tetap berdiri saudara. Orang yang melihat dari kejauhan tetap melihat bahwa bangunan itu baik-baik saja. Tetapi saudara, sesungguhnya kerusakan atau kehancurannya, prosesnya itu sudah dimulai. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu kita mendengar berita mengenai pencuri besi anti karat di jembatan Suramadu, saudara. Saudara, yang dicuri bukanlah bagian utama jembatan, hanya komponen yang terlihat kecil yang bagi banyak orang tidak penting begitu. Tetapi saudara, bagi para ahli mengingatkan kepada Indonesia, hilangnya beberapa potongan besi ini sangat berbahaya terhadap perlindungan seluruh struktur jembatan, saudara. Sebab saudara, kerusakan besar seringkali tidak dimulai dari hal-hal yang besar sebenarnya. Tetapi kerusakan itu dimulai dari bagian-bagian kecil yang terus diabaikan, yang hilang, yang tidak diperhatikan.
Nah saudara, sama seperti bangunan yang bisa runtuh karena diabaikan komponen-komponen kecil yang hilang itu, begitu pula juga dengan kehidupan iman orang percaya saudara. Kita semua hari ini masih beribadah. Kita semua hari ini masih melayani Tuhan. Kita bisa menyebut diri kita sebagai murid Tuhan. Dari luar saudara nampak kita sebagai orang Kristen yang baik-baik saja. Tapi pemerintah tanya saudara, bagaimana dengan kehidupan yang tidak terlihat orang? Bagaimana dengan kehidupan inner life-nya kita saudara? Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Bagaimana dengan kecintaan kita kepada firman Tuhan? Bagaimana dengan perjuangan kita melawan dosa? Masihkah saudara hati kita bergetar ketika Roh Kudus berbicara dalam hati kita, menegur dosa kita? Ataukah saudara justru semakin terbiasa hidup berdampingan dengan dosa? Saudara, apakah komponen-komponen ini, disiplin-disiplin rohani ini masih setia kita lakukan saudara? Hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain. Tapi kalau kita abaikan saudara, betapa berbahayanya. Saudara, tidak ada seorang pun yang menjadi tidak setia kepada Tuhan hanya dalam satu malam. Ketidaksetiaan itu selalu lahir dalam sebuah proses saudara. Sedikit demi sedikit mulai tidak berdoa. Hari demi hari tidak lagi merenungkan firman Tuhan. Sedikit demi sedikit dosa tidak lagi dilawan. Tapi mulai berkompromi dengan dosa. Dan saudara, ketika semua itu dibiarkan, seseorang mungkin masih nampak seperti orang Kristen saudara. Tetapi saudara, ia sedang berbahaya karena apa? Sudah kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang sebenarnya diperingatkan oleh Yesus dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 45 sampai 51. Saudara, dalam perumpamaan ini Yesus menceritakan ada seorang hamba yang dipercayakan oleh tuannya. Dan di dalam perumpamaan ini ada dua gambaran, hamba yang baik dan hamba yang jahat. Dua respon yang berbeda menanggapi apa yang dilakukan oleh tuannya, yaitu dia akan pergi dan selama dia pergi apa yang menjadi respon hamba-hamba itu. Nah saudara, untuk memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam perumpamaan ini, maka hari ini saya mengajak setiap diri kita untuk merenungkan bagian ini dengan sebuah pertanyaan yang akan menuntun kita. Saudara, apa yang Allah kehendaki sebenarnya dalam kehidupan kita selama kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali? Saudara, yang pertama yaitu adalah hiduplah setia pada panggilan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, perumpamaan ini diawali dengan sebuah pertanyaan dari Yesus. Yesus katakan begini, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan ini menunjukkan tema utama yang Yesus ingin sampaikan berkaitan dengan kesetiaan. Seorang hamba yang setia adalah hamba yang dapat dipercaya, hamba yang tetap taat, hamba yang konsisten menjalankan kehendak Tuannya. Dan di hadapan Allah saudara, kesetiaan itu jauh lebih berharga daripada gelar yang kita miliki, dibandingkan daripada prestasi yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, ataupun kekayaan yang kita miliki saudara. Nah kemudian saudara, perumpamaan ini menceritakan bahwa ada seorang tuan yang hendak berpergian. Dan sebelum ia berangkat saudara, tuan itu mempercayakan tempat tinggalnya kepada seorang hamba ini. Tugasnya saudara sangat sederhana, yaitu memberikan makan kepada hamba-hamba yang lainnya. Yesus berkata di ayat 45, siapakah hamba yang setia yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Saudara, tugasnya itu sangat sederhana, memberikan makanan saja. Bukan tugas yang spektakuler, bukan tugas-tugas yang sangat berat yang seakan-akan tidak mungkin bisa dilakukan oleh hamba itu saudara. Saudara, hamba itu tidak diminta untuk membangun rumah yang lebih besar, tidak diminta untuk membangun kerajaan, tidak diminta untuk berperang dan memenangkan peperangan itu, tidak diminta untuk melakukan mujizat-mujizat saudara. Saudara, hamba itu hanya diminta untuk melakukan tugas yang dipercayakan oleh tuannya,
yaitu memberikan makan kepada hamba-hamba yang lain dengan setia. Saudara, tetapi sayangnya banyak orang Kristen hari ini berpikir bahwa Tuhan akan menilai hidup mereka berdasarkan pencapaian-pencapaian besar. Banyak orang Kristen berpikir kalau saya sukses, maka di mata Tuhan pasti sukses. Kalau saya bisa mendapatkan segalanya, maka Tuhan akan menganggap saya adalah orang sukses. Saudara, pemikiran itu keliru. Karena sesungguhnya yang dicari oleh Tuhan bukanlah keberhasilan yang luar biasa itu. Bukan melakukan hal-hal yang spektakuler. Melainkan yang dicari oleh Tuhan adalah kesetiaan dalam mengerjakan apa yang telah Ia percayakan. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita jadi bertanya, kalau begitu apa tugas saya, saudara? Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara? Saudara, kepada setiap diri kita, Tuhan mempercayakan sebuah pekerjaan. Dia memanggil kita dan Dia mempercayakan pekerjaan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, bagi kita yang sudah percaya dan Tuhan menganugerahkan keluarga, suami ataupun istri, saudara. Saudara, sebagai suami, saudara perlu untuk mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan, yaitu memimpin keluarga untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Saudara, hari-hari ini seringkali kita mendengar dunia itu atau di Indonesia ayah-ayah itu tidak berperan di dalam keluarga. Ada yang mengatakan kalau ayah di dalam keluarga itu seperti monster, saudara. Ya. Jadi kalau di luar itu baik-baik saja, tapi kalau di rumah itu kayak monster, saudara. Amin. Saya nggak berani mengatakannya ya, saudara. Saudara, seperti monster. Oh, tapi mungkin Bapak Ibu mengatakan, enggak, suami saya enggak kayak monster. Enggak seperti kayak itu. Oke, enggak jadi monster, tapi jadi misteri. Saudara tahu misteri? Fatherless. Jadi kalau di rumah anak nggak tahu bapaknya seperti apa, sikapnya, hatinya seperti apa. Istrinya juga mungkin mulai merasa, ini suami saya kok beda kayak dulu ya. Dulu dengan sekarang berubah begitu. Saudara, kita dipanggil untuk mengerjakan tugas kita. Sebagai suami, saudara dipanggil untuk memimpin keluarga untuk takut akan Tuhan. Buat ibu-ibu sebagai seorang istri, saudara dipanggil untuk membangun rumah tangga dengan penuh kasih. Ada pula saudara mungkin kita semua yang berprofesi. Kita bekerja sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai mahasiswa, sebagai pengusaha, tenaga profesional ataupun pebisnis. Saudara dipanggil untuk mengerjakan panggilan Tuhan di dalam keseharian kita. Saudara, bentuk panggilannya memang bisa berbeda-beda. Panggilan saya dengan panggilan Bapak Ibu berbeda. Tetapi saudara, identitas kita itu sama. Kita adalah hamba-hamba Kristus yang dipercayakan sebuah tanggung jawab dan kita perlu setia. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus melanjutkan perumpamaan ini dengan memberikan ukuran keberhasilan seorang hamba. Di ayat yang ke-46 dikatakan begini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara, perhatikan di ayat 46 itu, Yesus tidak berkata begini, berbahagialah hamba yang sudah menyelesaikan semuanya itu. Saudara, Yesus tidak mengatakan demikian. Yesus juga tidak mengatakan begini, berbahagialah hamba yang dipuji-puji oleh sesama hambanya. Saudara, Yesus tidak mengatakan demikian. Yang Yesus puji adalah begini, ketika tuannya itu datang, hambanya itu sedang mengerjakan tugas yang dipercayakan. Jadi masih melakukan tugasnya dengan baik. Disitulah letak kesetiaannya. Karena seorang hamba itu tidak tahu kapan tuannya kembali. Maka karena dia tidak tahu kapan tuannya kembali, dia tetap setia, dia terus mengerjakannya. Terus menerus dengan setia. Nah, disitulah Yesus memuji hamba yang setia. Karena terus mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan setia. Maka saudara, kesetiaan itu berarti tetap mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Meskipun tidak ada yang melihat. Kesetiaan itu saudara berarti tetap taat ketika pekerjaan itu terasa biasa.
ketika tidak ada tepuk tangan, ketika tidak ada penghargaan, bahkan ketika hasilnya belum terlihat, saudara. Saudara, kesetiaan itu bukan mencari pengakuan manusia. Dia bekerja, dia melakukan tugasnya, dia melakukan panggilan Tuhan itu dengan kesadaran bahwa suatu hari nanti Kristus itu akan datang kedua kali untuk memberikan penghakiman. Maka saudara, dalam perenungan bagian ini saya mengingat ada sebuah cerita. Pada tahun 1980 ada seorang bernama Rossi yang mengikuti maraton Boston. Saudara, yang memulai perlombaan dengan sangat meyakinkan. Dan singkat cerita, menjelang garis finish, ternyata dia meraih kemenangan. Dia meraih menjadi juara 1 dalam perlombaan itu. Penonton bersorak, ia dinobatkan sebagai juara nomor 1 dalam perlombaan tersebut. Tapi saudara, kemenangan itu menimbulkan kecurigaan. Kenapa? Karena ternyata wanita ini tidak pernah mengikuti perlombaan sebelumnya. Bagaimana caranya seorang wanita yang tidak pernah berlatih, yang tidak pernah mengikuti pertandingan, tiba-tiba bisa menjadi juara 1? Saudara, ternyata waktu diselidiki, saudara, ini wanita memang cerdik seperti ular ternyata. Saudara, dia naik kereta, jadi ikut perlombaan, setelah itu dia memakai cara dia keluar dari lintasan, dia naik kereta, dan sebelum mencapai garis finish dia turun dan dia kembali kepada lintasan dan dia memenangkan pertandingan itu. Nah, saudara, mungkin kalau sekarang ini ya, ini kan karena ada Piala Dunia ya. Saya tadi diingatkan nih, ini ada pertandingan yang menarik nih ya. Gitu. Saudara, saya jadi teringat dengan Olimpiade yang pernah dilakukan di Inggris, saudara. Di opening ceremony Olimpiade itu ada sosok yang sangat terkenal, Mr. Bean. Saudara, tahu ya Mr. Bean? Saudara, dalam cuplikan video ya yang saya tonton seremoni pada saat itu, ya Mr. Bean itu dia berperan sebagai pelari, saudara. Ya, jadi dia berlari bersama dengan lawan-lawannya itu di pantai begitu ya, dia lari begitu. Nah, karena dia sudah cukup berumur, tentu saja dia bisa saja kalah. Lalu akhirnya dia melihat ada mobil yang lagi melintas. Akhirnya dia keluar dari lintasan, dia panggil mobil itu, dia naik ke mobil itu. Sama persis apa yang dilakukan oleh wanita ini, saudara. Sebelum garis finish, dia turun dari mobil itu, dia kembali pada lintasan dan dia memenangkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kecurangan-kecurangan ini tidaklah baik untuk dilakukan. Di dalam kehidupan orang percaya, saudara, ternyata ada orang-orang yang ingin memperoleh mahkota kehidupan tanpa menjalani perlombaan, saudara. Keluar dari lintasan, melakukan berbagai cara kecurangan, dan kembali ke lintasan dengan berharap Tuhan akan berkata begini, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, saudara. Mereka memilih jalan pintas, berkompromi, tidak setia, saudara. Saudara, di mata manusia mungkin orang ini bisa menipu, tetapi Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Tuhan tidak pernah bisa dibohongi, saudara. Ia mengetahui siapa yang tetap berada di lintasan dan siapa yang meninggalkan lintasan. Siapa yang tetap setia dalam perlombaan dengan siapa yang tidak setia di dalam perlombaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesetiaan kepada Tuhan itu seringkali menuntut harga yang tidak murah. Mungkin saudara, besok ketika kita kembali bekerja, melakukan aktivitas kita, ada saat-saat tertentu di mana mungkin kita akan berjumpa dengan atasan kita, meminta kita memalsukan laporan keuangan. Saudara, sebagai orang Kristen, kita tahu itu tidak baik, saudara. Tapi atasan kita meminta demikian. Mungkin saudara, bagi kita yang punya bisnis, saudara sebagai pengusaha dengan ekonomi yang dikatakan indis ekonomi yang susah seperti ini, saudara mungkin tergoda untuk memanipulasi pendapatan agar pajak dibayar lebih kecil.
Mungkin saudara juga didorong di dalam dunia ini untuk berbohong, berkompromi, mengorbankan integritas demi memperoleh keuntungan, promosi jabatan, dan mempertahankan pekerjaan. Saudara bergumul dalam hati, setia pada panggilan atau tidak. Kalau saya setia pada Tuhan, saya mungkin bisa kehilangan pekerjaan saya bisa kehilangan jabatan saya bisa kehilangan kesempatan promosi untuk naik jabatan. Nah saudara, kesetiaan itu memang menuntut harga yang tidak murah. Tapi saudara ingatlah baik-baik bahwa atasan saudara itu bukanlah atasan dunia ini. Atasan yang tertinggi yang kita miliki bersama adalah Tuhan, Allah kita. Dia akan memberikan upah kepada kita apabila kita setia menjalani panggilannya. Marilah ya saudara, kita bersama-sama menjalani kehidupan ini untuk setia kepada Tuhan. Kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kita mau setia pada panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan ketika kita terus-menerus setia melakukan tugas panggilan yang Tuhan berikan, nanti ketika Kristus datang kedua kali, maka Dia akan memanggil kita, memberikan upah yang begitu berharga, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Dan upah itu membuat kita berbahagia. Ini yang pertama saudara. Yang kedua saudara, apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita selama menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang kedua saudara, hiduplah dengan memelihara integritas hidup. Saudara, kata integritas tidak pernah muncul di dalam perumpamaan kita sebenarnya. Kata integritas tidak pernah muncul. Tapi saya memakai istilah integritas ini saudara, untuk dikaitkan dengan konteks bagian perumpamaan ini. Saudara, kata integritas dalam bahasa Latin itu integer, yang artinya adalah utuh sebenarnya. Jadi integritas itu bukan berbicara hanya kejujuran, tapi kata Latin integer itu adalah utuh. Jadi seorang yang berintegritas adalah seorang yang utuh dalam hidupnya. Apa yang dipercayainya itulah yang juga terlihat dari perbuatannya. Apa yang dilakukannya itu menunjukkan imannya saudara. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat dalam perumpamaan ini, khususnya dalam gambaran hamba yang kedua. Di ayat yang ke-48 ada gambaran hamba yang kedua, dikatakan begini. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Nah saudara perhatikan di dalam bagian ini karena Yesus mengatakan perumpamaan dan merujuk kepada hati hamba ini saudara. Hamba yang jahat bukan karena perbuatannya, tetapi dimulai dari hatinya. Saudara, hati itu berbicara tentang pusat keberadaan kita. Ini berbicara tentang mengaitkan perasaan kita, pikiran kita, seluruh tindakan kita itu semua berasal dari hati, pusat keberadaan diri kita. Saudara, hamba yang jahat itu dari hatinya itu berkata, Tuhan itu tidak datang-datang. Dia berpikir saudara bahwa tuannya tidak akan segera datang. Ataupun tuan itu mungkin lupa akan rumahnya mungkin. Saudara, ketika keyakinan akan kedatangan tuannya itu mulai memudar saudara. Lihat hamba yang jahat ini. Yang hatinya itu mulai meragukan kedatangan Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia memukul hamba-hamba lain. Dia makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Saudara perhatikan gambarannya. Bahwa ternyata hamba yang jahat ini punya moral semakin buruk ketika dia meragukan kedatangan tuannya itu. Saudara, perbuatannya itu menunjukkan hatinya yang tidak lagi percaya pada Tuhan. Akibatnya saudara, dia mengalami kemerosotan moral. Dia memukul hamba-hamba lain dan hidup dalam pesta pora. Saudara, gambaran ini sebenarnya memang mencerminkan kemerosotan moral yang terjadi di zaman dunia kuno. Memukul, berbicara tentang kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu, inilah kemerosotan moral di zaman kuno ini.
Dan di zaman sekarang saudara, apakah kemerosotan moral itu semakin terjadi? Saudara, kemerosotan moral itu terus terjadi di masa kini saudara. Saudara, kalau kita melihat saudara kemerosotan moral hari-hari ini saudara. Berapa orang Kristen yang bercerai? Semakin banyak saudara. Berapa banyak orang Kristen yang akhirnya korupsi? Semakin banyak saudara. Bahkan saudara, kemerosotan moral itu semakin menjadi-jadi. Khususnya juga bisa terjadi di dalam gereja. Mungkin saudara, kita melayani, kita mengatakan saya melayani Tuhan. Tetapi yang kita harapkan adalah pencitraan sebenarnya. Saudara mungkin ingin melayani Tuhan dengan berharap bahwa saya menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Saudara mengatakan saya adalah orang Kristen. Tetapi saudara mulai kehilangan kasih kepada sesama. Bahkan mungkin saudara menganggap pertobatan itu bisa ditunda saudara. Pertobatan bisa ditunda. Nah, ketika saudara berpikir, saudara dan saya berpikir pertobatan itu bisa ditunda. Saudara dan saya sedang mengalami kemerosotan moral. Saudara, bukankah seringkali kita bercanda begini ya. Wah, kalau kita melakukan segala sesuatu kita langsung bilang, ya gak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Hari Minggu ada pengakuan dosa. Gitu. Melakukannya di hari Senin. Jadi nunggunya berapa hari saudara? Berhari-hari. Nanti di hari Minggu baru pengakuan dosa. Saudara, itu berarti sebenarnya sedang menunda pertobatan. Tidak sungguh-sungguh mau mengakui salah saudara. Saudara, seorang hamba yang baik. Ketika dia salah, dia jujur, dia tidak mau moralnya semakin rusak saudara. Saudara, orang yang memang kehilangan kepercayaan pada Kristus yang akan datang kedua kali, dia akan kehilangan integritasnya. Dia akan hidup semakin jahat dari hari ke hari. Dan bertolak belakang dengan hamba yang jahat ini. Mari kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Apa yang kita percayai itu juga yang terlihat dari perbuatan dan perkataan kita. Dari perasaan kita memperlakukan sesama kita. Dari hati kita untuk boleh mengayomi keluarga dan membimbing keluarga kita. Itulah orang-orang yang berintegritas. Saudara, orang yang berintegritas itu adalah orang yang melakukan ketika tidak ada orang yang melihat. Dia setia menjalani panggilan Tuhan meskipun tidak ada yang melihat. Salah satu praktek yang sederhana yang pernah saya alami di STT Amanat Agung, ini ada dosen saya, ya. Saudara, dulu di STT Amanat Agung ada warung ini saudara. Ya gambarnya nggak persis ya, ini bagus banget ya gambarnya gitu. Harganya murah banget ya, ini udah siang lagi ya, udah agak lapar gitu. Kalau ada bakmi mungkin langsung kepikiran makan di mana nanti. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu di STT Amanat Agung saya pernah mengalami di mana ada satu program yang sangat baik, dilakukanlah warung kejujuran saudara. Saudara, di warung kejujuran itu biasanya ya di etalase ada makanan-makanan kecil lalu ditulis harga-harganya begitu ya. Dan di etalase itu ada kotak kecil di mana orang yang membeli harus membayar sesuai dengan harga yang tertera. Saudara, ini sangat baik ya, karena waktu itu di STT Amanat Agung kami kan biasanya tidak punya banyak waktu untuk keluar dan sebagainya begitu ya. Belum ada GoFood, Bapak Ibu, belum ada ya. Jadi tidak ada tuh, online tidak ada. Jadi waktu itu sukacita kami adalah membeli makanan-makanan yang murah pada saat itu. Ya, beng-beng, biskuit, sebut merek jangan. Ya, nah saudara ya, warung kejujuran ini sangat baik begitu ya. Barang-barang diletakkan, harga sudah tertera dan biasanya pembeli itu punya pilihan. Saudara, sebagai pembeli itu punya pilihan. Saudara bisa mengambil barang lalu membayarnya sesuai dengan harga tertera. Saudara bisa mengambil barang lalu membayarnya kurang dengan harapan mudah-mudahan ada orang lain yang menambalnya. Atau yang ketiga saudara mengambil barang itu, lalu apa? Saudara tidak membayarnya. Saudara punya pilihan. Saudara, dalam hidup kita punya pilihan. Berintegritas atau tidak.
jujur atau tidak, setia pada Tuhan atau tidak. Saudara, orang yang tidak setia, Tuhan katakan, ketika tuannya itu datang, dia akan memenggal hamba itu, membuat hamba itu senasib dengan orang-orang munafik. Dan di ayat yang 51 dikatakan, di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Ini menunjukkan Tuhan tidak pernah bermain-main dengan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah bermain-main. Tuhan itu menguji integritas kita. Saudara, ujian dari Tuhan itu bukan nanti ketika Tuhan datang. Ujian Tuhan itu adalah sepanjang hidup kita hari ini. Ujian berintegritas. Ujian untuk menunjukkan saya adalah seorang hamba yang setia. Seorang yang melakukan dengan jujur meskipun tidak ada yang melihat. Melakukan dengan benar meskipun tidak dipuji oleh orang lain. Melakukan dengan baik meskipun di sekeliling banyak orang yang tidak baik. Saudara, di dalam bagian Matius pasal 24 ini, saudara, seperti hamba yang jahat itu berpikir, Tuhanku tidak datang-datang. Ia merasa tidak ada lagi yang mengawasi. Dan dia mulai dia menyalahgunakan kepercayaan. Mari saudara, kita tidak seperti hamba yang jahat ini. Kalau hari ini saudara, kita tahu dunia kita berkata begini, selama tidak ketahuan tidak masalah. Yang lain juga begitu, selama tidak ketahuan tidak masalah. Ya, ada kan sekarang ini yang menyimpan emas berapa kilo Bapak Ibu? Saya nggak berani mengatakannya. Karena tentu saja kalau saya membawanya, tentu saya langsung diciduk saudara. Saudara mengatakan, dunia mengatakan selama tidak ketahuan tidak apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata, hiduplah kudus sebab Allah itu kudus. Saudara ya, dunia itu berkata begini, yang penting cuan, untung. Manipulasi keuangan, gak apa-apa. Turunin pendapatan biar pajak bayarnya murah. Nanti sisanya masuk ke kantong pribadi, simpen di koper-koper. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan apapun yang kamu perbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dunia berkata begini, balas jika disakiti. Tapi firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Saudara, dunia mengatakan, jadilah nomor 1, tunjukkanlah kekayaanmu, tunjukkanlah kehebatanmu. Saudara, ngomong-ngomong, GKF Puri sedang mau membangun kan ya? Amin saudara, lagi mau membangun kan ya? Setiap diri kita diminta untuk terlibat, untuk memberikan yang terbaik bukan? Saudara, dunia mengatakan jadi nomor 1, harus terlihat, harus dipuji-puji orang. Saudara, sebagai hamba yang setia, ketika kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, kita tahu uang itu bukan milik kita. Tuhan hanya menitipkan kepada kita. Dan kita tidak perlu mendapatkan pujian dari orang-orang. Kita tidak perlu dibangga-banggakan oleh orang lain. Biarlah Tuhan yang menilai, bukan orang lain. Bukan sesama kita, tapi hanya Tuhan saja yang menilai hati kita. Maka saudara, saya ingin menutup dengan mengatakan begini. Karena itu saudara, mari kita jalani kehidupan ini dengan setia dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan oleh Allah. Karena ketika dia datang untuk kedua kalinya, dia akan pasti menghakimi setiap diri kita. Bagi kita yang setia, dia akan memberikan upah yang sangat berharga dan membuat kita sangat berbahagia. Tapi bagi orang yang tidak setia, Tuhan pasti akan menghukum dan hukumannya adalah kekal. Jangan takut saudara untuk hidup benar. Jangan ragu untuk mempertahankan integritas. Berani membayar harga untuk kesetiaan kepada Tuhan. Sebab Kristus akan datang kembali pada waktu yang tidak kita duga. Dan ketika dia datang saudara,
Dia akan menjumpai setiap diri kita sebagai hamba-hamba yang setia. Dan dia berkata, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kerajaan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami memanjatkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena hari ini Engkau telah berbicara kepada setiap diri kami. Dan bahkan firman-Mu ya Tuhan yang begitu agung dan begitu indah Engkau telah singkapkan kepada kami. Maka ya Tuhan, kami mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan menjalani kehidupan kami ke depannya sebagai hamba yang setia dan bertanggung jawab. Kami menunjukkan integritas kami ya Tuhan. Moral kami tidak merosot. Perbuatan-perbuatan kami menunjukkan iman kami yang berdasarkan kepada Kristus saja, kepada kebenaran Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mempraktikkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu bahwa ketika kami mempraktikkan firman Tuhan, kami terus-menerus giat, tidak berhenti sampai Tuhan datang kedua kali. Kami tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tetapi ya Tuhan, yang kami akan kerjakan, kami akan lakukan dengan setia, dengan giat, sebagai orang-orang yang mengikuti Engkau ya Tuhan. Dan ketika Engkau mendapati kami sebagai hamba yang setia, Engkau datang kedua kali. Maka ada upah yang begitu indah yang kami terima. Dan kami begitu bersyukur, berbahagia bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk Tuhan yang selalu berbicara kepada kita, mengingatkan kita melalui hamba-Nya. Biarlah kita boleh menyambut kebenaran firman Tuhan menjadi bekal bagi kehidupan kita. Jemaat sekalian, Tuhan sudah memberikan berkelimpahan bagi kita, kini tiba waktunya kita boleh menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita boleh mempersembahkan dengan penuh syukur sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Jemaat bisa boleh mempersembahkan melalui kris ataupun amplop yang tersedia. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan juga dengan sebuah pujian setia. Biarlah ini juga boleh mengingatkan kita, menjadi pujian dari diri kita untuk terus setia kepadanya. Kita pujikan bait yang pertama. Di dalam dunia penuh dosa, belum berubah, langit pun goncang, dan iblis pun giat bekerja, banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkit bagi Tuhan di sorga, bagi rajamu tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tak
bagi berdiri. Haruslah kau selalu setia, hanya memperkenalkan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang bakalan digantinya mahkota mulia, yang akan kembali dan menyambut semua hamba-Nya yang setia. Kelak Ia berkata, hai engkau, masuklah dan berjamu denganku. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk Engkau yang terus setia berbicara kepada kami umat-Mu. Engkau mengungkapkan isi hati-Mu, mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai orang yang telah Engkau tebus, untuk boleh senantiasa sepanjang hidup kami untuk mengikuti jalan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau materaikan firman-Mu untuk boleh menjadi pengingat bagi kami untuk terus setia di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami boleh menjalani kehidupan yang memancarkan sebagai murid Kristus. Kami juga sungguh bersyukur kalau di pagi ini kami boleh memperoleh kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Rasa syukur atas setiap pemberian yang Engkau berikan di dalam bentuk uang. Biarlah Tuhan Engkau berkenan menguduskan dan memakai uang yang sudah dikumpulkan ini agar boleh dipakai berbagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja-Mu. Lebih dari itu Tuhan tolong kami agar seluruh keberadaan hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Kita bisa datang dan beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kita mau berterima kasih kepada Guru Injil Gili yang sudah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kita bahwa di atas segala-galanya kita mesti setia di dalam menjalani hidup ini, menjawabi panggilan Tuhan. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama pada pagi hari ini? Mungkin kita mau menyapa yang baru pertama kali hadir, yang di atas balkon bisa mengangkat tangan jika baru pertama kali hadir biar kami bisa menyambut. Tidak ada yang di bawah, apakah ada yang baru pertama kali? Angkat tangan biar kami. Tidak ada juga. Tadi pagi saya berandai-andai Bapak Ibu yang terkasih, KU1 jumlah yang hadir sebanyak ini, dan KU2 jumlah yang hadir seperti di KU1. Karena ada Piala Dunia. Tapi ternyata kalau itu terjadi, itu menjadi momen bersejarah ya. Bapak Ibu, bagaimana Piala Dunia bisa mengubah waktu ibadah kita gitu. Ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kebaktian doa hari Rabu yang akan datang tanggal 15 Juli adalah kebaktian doa khusus untuk mendoakan pengutusan bagi anak-anak yang
akan memasuki perguruan tinggi. Jika Bapak Ibu ada anak-anak yang akan masuk dalam perguruan tinggi, diundang untuk datang hadir. Oleh karena itu perlu mendaftarkan diri melalui scan QR yang ada di layar atau di e-warta yang sudah dibagikan, atau bisa juga langsung menghubungi Guru Injil Rudi. Dan dihimbau supaya papa mama juga ikut datang hari Rabu yang akan datang jika ada anak yang akan masuk perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, Komisi Pasutri mengadakan kegiatan yang pertama, Persekutuan Padang di Kebun Raya Bogor yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus. Biaya pendaftarannya untuk orang dewasa 200.000, untuk anak-anak 175.000 rupiah. Untuk pendaftarannya bisa menghubungi Ibu Monik atau Guru Injil Wiwi. Pendaftaran akan ditutup tanggal 25 Juli. Semua Bapak Ibu diundang untuk ikut di dalam Persekutuan Padang kalau ada waktu. Yang berikutnya hari Sabtu tanggal 18 Juli, juga kegiatan dari Komisi Pasutri adalah acara khusus parenting for young couples. Jadi untuk pasangan pasutri muda yang mungkin anaknya masih kecil-kecil diundang untuk ikut dalam kegiatan ini dengan tema Strong Hearts, Calm Minds. Hati tegar, pikiran tenang, yang akan dibawakan oleh tim pelayanan dari Unike. Mereka ahli di bidang ini. Diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli jam 10 pagi. Jadi diundang khusus untuk para young couples. Yang ketiga, Sing Study akan diadakan kembali pada hari Sabtu tanggal 25 Juli jam 1.30 siang, 13.30 di ruang serbaguna lantai dasar dengan tema Is Free Will Really Free? Jadi mereka akan membahas kembali arti dari kehendak bebas. Jika Bapak Ibu tertarik untuk memikirkan dan merenungkan kehendak bebas, sebebas apakah kita di dalam hidup ini, bisa datang ikut di dalamnya yang akan dibawakan oleh Guru Injil Johan Nugroho, dan pendaftaran bisa dilakukan dengan melakukan scan QR code yang ada di layar atau e-warta yang sudah dibagikan. Demikian warta kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Mari kita memberikan salam satu dengan yang lain. Kita akan sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan
kami berbahagia memiliki Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah gagal mengasihi kami. Engkau tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Tuhan, Engkau layak dipercaya. Engkau adalah Tuhan yang terbaik yang kami miliki dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau setia karena Engkau teramat baik. Kami mau mengikuti Engkau sampai selama-lamanya. Bawa kami ke dalam kerajaan-Mu yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Kami mau berdoa bersama-sama, menyadari bahwa hidup di dalam dunia ini tidaklah semudah yang kami pikirkan dan bayangkan. Begitu banyak pergumulan yang kami alami di dalam hidup ini. Namun kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau selalu ada di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami menyerahkan setiap saudara kami yang mengalami pergumulan dalam kesehatan, yang mungkin tidak kunjung sembuh, yang mungkin kambuhan. Kami berdoa, Tuhan kuatkan iman mereka, agar mereka senantiasa menyadari bahwa Engkau ada di sana. Engkau ikut campur di sana. Engkau menopang mereka. Engkau menguatkan mereka. Bahkan Engkau sedang menyembuhkan mereka. Tuhan berikan mereka harapan, ketabahan untuk menjalani setiap kesulitan-kesulitan hidup. Kami berdoa juga buat orang-orang yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan ekonomi, relasi, keluarga. Kami juga berdoa, Tuhan kiranya Engkau juga menyatakan sendiri dalam kuat kuasa kasih-Mu bahwa Engkau ada di sana. Bersama-sama merasakan pergumulan mereka, merasakan sakit hati mereka, merasakan kesulitan-kesulitan mereka. Ketika mereka menangis, Engkau juga menangis dengan mereka. Dan Engkau rindu agar mereka dipulihkan. Engkau Allah yang begitu amat baik, yang ingin agar kami semua mengalami kebaikan-kebaikan yang Engkau anugerahkan. Oleh karena itu pulihkan mereka. Beri jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Dimanapun, apapun itu. Buka mata mereka untuk melihat setiap kesempatan-kesempatan yang ada untuk mengalami pemulihan-pemulihan itu. Tuhan, kami juga bersyukur untuk gereja kami ini ya Tuhan. Di mana kami boleh disegarkan, dikuatkan imannya. Di mana kami boleh bertemu dengan sama saudara yang memahami kami, yang mengerti kami. Kami bisa apa adanya dengan mereka. Kami bersyukur untuk komunitas keluarga kami ini di GKI Pur Indah. Kami terus berdoa agar gereja ini menjadi tempat yang aman buat kami untuk menjadi apa adanya dan bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga rencana pembangunan gedung extension yang baru. Begitu banyak hal yang tidak kami ketahui di masa depan. Kami percaya padamu Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang mengizinkan semuanya itu terjadi mulai hari ini. Kami berdoa, Engkau juga yang pimpin, Engkau yang menggerakkan hati setiap kami untuk berpartisipasi di dalamnya. Engkau membuka mata kami untuk melihat bahwa Engkau berkarya. Kami berdoa agar pembangunan ini memuliakan nama-Mu ya Tuhan, menambahkan iman kami, menumbuhkan cinta kami satu dengan yang lain. Bersyukur Tuhan untuk kejadian ini. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan bangsa kami saat ini tidaklah mudah. Dan kami tidak bisa mempercayai siapapun untuk memulihkan bangsa kami kecuali Engkau ya Tuhan. Bahkan apa yang terjadi di luar kontrol kami, bahkan di luar kontrol pemimpin-pemimpin bangsa kami. Hanya Engkau yang mengontrolnya, hanya Engkau yang bisa memulihkan. Oleh karena itu kami menyerahkan bangsa ini, negara kami ini dengan segala dinamika di dalamnya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau sedang merajut yang baik untuk bangsa kami ini. Pulihkan bangsa kami ini. Berikan iman kepada bangsa kami ini. Pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Ini doa kami, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi segala puji hormat hanya bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita terima berkat dari Allah Tritunggal. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di sorga, serta persekutuan pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus,
senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan berkati kita semua. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground.
You took the fall and thought of me.